اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwanu wa akhwatul muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang keutamaan hari-hari di awal bulan Dzulhijjah yang Allah pernah bersumpah dengannya dalam salah satu ayat dalam kitab sucinya, yaitu pada surah Al-Fajr ayat kedua, seperti yang sering sekali kita baca, wal fajri walayalin ashar. Wal fajri demi waktu subuh, dan walayalin ashar, dan malam-malam yang 10. Adapun tafsir dari malam-malam yang 10 disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab tafsir Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari, bahwa walayalin ashar, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini adalah 10 hari atau 10 malam di akhir bulan Ramadan. Adapun pendapat yang kuat menyatakan bahwa walayalin ashar tafsirnya yaitu 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah, yang kita ketahui bahwa rangkaian pelaksanaan haji itu berada pada hari-hari ini, dan puncaknya yaitu pada hari ke-10 di mana kita mengadakan hari raya Idul Adha. Yang di haji itu mengadakan setelah wukuf di Arafah, kemudian menyelesaikan kepada puncak hajinya. Dan pada hari tersebut juga kita laksanakan penyembelihan atau kurban, ya. Maka sekarang kita berada di tengah bulan Dzulqa'dah menuju Dzulhijjah, tengah menuju akhir. Maka selayaknya kita persiapkan diri untuk mempersiapkan bekal sebaik mungkin, yaitu bekal keimanan dan ketakwaan, untuk menyambut hari-hari yang sangat mulia ini. Di mana hari-hari ini adalah dikatakan merupakan hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua hari-hari yang ada dalam setiap tahun. Oleh karena itu, ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimin rahimakumullah, hendaknya kita melatih diri. Sebagaimana kita akan belajar, membaca, mempersiapkan diri menuju kepada ujian-ujian yang telah kita lalui, mungkin di sepanjang jenjang pendidikan kita, maka seperti itulah layaknya kita sebagai seorang mukmin mempersiapkan diri kita, terutama ketakwaan kita dan hati kita, untuk dapat menyongsong hari-hari yang spesial, ya, yang telah Allah anugerahkan kepada kita dalam setiap tahunnya. Dan terdapat salah satu ibadah, yaitu ibadah saum Arafah, ya, satu hari sebelum Idul Kurban atau hari raya kurban. Disampaikan bahwa manfaatnya bagi seorang muslim yang melakukan puasa tersebut yaitu dihapuskan dosa-dosanya setahun yang akan datang dan 1 tahun yang telah berlalu. Masya Allah. Maka hendaknya kita renungi kemuliaan hari-hari tersebut, yakni hari-hari di 10 hari bulan Dzulhijjah, yang dengannya kita mungkin akan bertanya,
Mengapa hari-hari tersebut begitu dimuliakan? Asasinya, bahwasanya pada hari-hari tersebut, Allah melihat hambanya mengerjakan ibadah yang merupakan puncak dari ibadah. Ya. Yang kita tahu semua bahwa itu adalah ibadah haji. Yang ibadah itu merupakan salah satu rukun min arkanil Islam, dari rukun-rukun yang menjadi rukun Islam. Ya, rukun Islam kita ketahui ada 5. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, tentunya bukan cuma hanya pengucapan, tapi juga harus diiringi oleh pemaknaan dan penghayatan yang sedalam-dalamnya dari dalam hati kita dan sejauh pemahaman yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian rukun yang kedua yaitu salat. Kemudian saum atau puasa di bulan Ramadan. Ya, salat 5 waktu, kemudian saum, kemudian ketiga saum, keempat yaitu zakat. Ya, zakat bagi yang mampu, dan kemudian haji. Ya, haji adalah penutup rukun. Juga disyaratkan di situ ada kalimat bagi yang mampu. Seringkali perihal kemampuan ini, bagi yang mampu, menikah bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu, mengundang banyak perbedaan pendapat, baik di kalangan ulama, terlebih lagi di kalangan amul muslimin, itu orang-orang yang awam di kalangan kaum muslimin. Apakah barometernya atau batasnya yang mampu itu? Tentu saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan seluruh pendapat para ulama. Akan tetapi, mari kita lihat dari salah satu pendapat ulama yang namanya masyhur dan terkenal dari seluruh negeri, dari zaman dahulu hingga sekarang. Nama beliau adalah Malik bin Anas, yaitu Imam Malik, salah satu imam mazhab dari mazhab Maliki. Beliau berkata, hendaknya seseorang itu berangkat haji walaupun dia tidak memiliki harta dan berjalan kaki, walaupun di sepanjang jalan itu dia tempuh dengan mengemis kepada orang lain. Ini adalah salah satu pendapat dari imam mazhab Maliki, yang menyatakan urgensi dari ibadah haji itu dan seberapa pentingnya ibadah haji itu. Maka seyogyanya kita jangan bermudah-mudahan terhadap satu ibadah yang Allah agungkan, yang Allah angkat hari-hari di mana manusia menuju kepada Baitullah atau rumah Allah untuk mengerjakan ibadah ini. Ya, sebagian orang bermudah-mudahan, saya tidak mampu haji, saya tidak memiliki dana yang cukup. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa salah satu parameter untuk bisa berangkat haji itu zaman dulu itu sekitar 150 dirham. Kalau nggak salah, ada sebagian lagi menyebut 230 dirham. Yang kalau kita konversikan kepada uang rupiah sekarang, itu nominalnya itu sangat dekat sekali dengan uang pangkal kita kalau di Indonesia, yaitu sekitar 23 juta. Ya, sekarang mungkin 25 juta ditambah 11 juta angsuran yang berikutnya untuk menggenapkan bersesuaian dengan pada tahun jamaah itu berangkat ya. Misalnya sekitar 11 juta, jadi totalnya 36 juta. Dan itu angka yang sangat dekat sekali. Dan seseorang pada dasarnya banyak yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh sejumlah
tersebut. Karena kalau kita bagikan, misalkan 36 juta, dibagi ke dalam 12 bulan saja, yaitu pendapat 1 tahun, yaitu artinya 3 juta per bulan. Ya. Bagaimana dengan kita bagi dengan 50 tahun misalkan? Itu kecil sekali. Jadi ketika ada seorang yang memiliki pekerjaan tetap, memiliki pendapatan tetap, namun tidak mendaftar haji, maka keislamannya dipertanyakan. Karena haji ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya, yang dimana rukun artinya tiang, fondasi. Yang dimana ketika ini tidak ada, maka seperti bangunan yang besar, yang dia hanya bisa berdiri di atas 5 tiang. 1 tiang tidak ada, berarti belum tentu roboh, tapi sangat mudah terguncang, dan apabila guncangan itu datang, maka dia akan roboh dengan cepat. Ikhwan wa akhwatul muslimin, maka hendaknya kita perhatikan urgensi dari ibadah Allah yang satu ini, sebagaimana Allah jelaskan dan terangkan, lagi-lagi dengan kalimat yang mengundang perdebatan dan perselisihan di kalangan ulama dan di kalangan orang awam, tetapi dimulai dengan ayat yang sangat jelas akan hak Allah yang dituntut kepada manusia, yaitu ayat dari surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, ditutup dengan man istata'a ilaihi sabila. Ya. Walillahi 'alan nas, dan salah satu haknya Allah kepada manusia, hajjul baiti, yaitu mereka mengerjakan haji ke rumahnya. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang-orang yang diberikan kemampuan. Nah, lagi-lagi kemampuan di sini khilaf para ulama dan manusia, bahwa apakah kemampuan yang dimaksud itu hanya berupa uang. Sebagian berpendapat kemampuan itu berupa fisik, sebagian berpendapat bahwa kemampuan itu juga sebagian harta yang ditinggalkan untuk keluarga yang tidak ikut haji. Nah, maka hendaknya kita hayati dalam-dalam ayat ini dan tafsirnya, kita baca, kita renungi, dan kita amalkan tentunya ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan adalah salah satu haknya Allah kepada manusia, yaitu mereka berhaji atau mengunjungi rumahnya, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Mungkin ini bisa ditafsirkan sebagai kemampuan finansial, kemampuan fisik, kemampuan pengorbanan materi, kemampuan iman, dan kemampuan takwa juga mungkin hal yang tidak boleh kita lupakan dalam memahami atau memaknai ayat ini. Oleh karena itu, ikhwan wa akhawatul muslimin, maka jika kita tahu bahwa hal tersebut menuntut kemampuan dari dalam diri kita, maka hendaknya kita mampukan diri kita. Ya, apakah itu harta, apakah itu kemudian kekuatan fisik kita dengan menjaga kesehatan kita. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya keberangkatan jamaah haji terlebih dari Indonesia itu waktu tunggunya sampai 20 tahun lebih. Bisa nambahkan bagaimana kita menjaga kesehatan ini sehingga kita masih bisa sehat walafiat 20 tahun yang akan datang setelah kita mendaftar haji tersebut, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah yang agung ini. Ya, kemudian tentunya persiapan atau kemampuan menyiapkan, memampukan diri dalam masalah takwa. Sebagaimana Allah telah berfirman, wa inna khairaz zadi taqwa. Ya, sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa.
Ikhwan wa akhwatul muslimin rahimakumullah, kiranya sekian saja yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Mari kita tutup bersama pembahasan ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.